Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Jejak Langkah Profesor, kali ini tamu kita adalah Bapak Dr. Haji Pak Muhammad Fajar Sotik, SAG MAG. Beliau ini adalah pakar di bidang Islam dan budaya Nusantara, sehingga cocok sekali perbincangan kita kali ini. Pak Dokter, selain itu beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Infrastruktur dan Keuangan Sarana dan Prasarana di Fakultas Adab dan Bahasa. Pak Widin, Pak Dokter Fajar, kita akan berbincang selama beberapa menit ke depan tentang Islam dan budaya Nusantara. Kenapa Islam ini harus digandengkan dengan budaya Nusantara, Pak Widin, Pak Dokter? Maksud saya begini, bukankah Islam ini berlaku untuk seluruh umat manusia? Kenapa harus difrasakan Islam dan budaya Nusantara? Kenapa harus ada seperti itu? Karena khawatirnya ini mendistorsi pemahaman Islam itu sendiri bagi sebagian orang. Pak Dokter, ya, Pak Widin. Islam dan budaya Nusantara atau budaya Jawa atau budaya Nusantara itu dua entitas yang berbeda. Namun pada kenyataannya keduanya dapat hidup berdampingan. Kalau kita melihat di dalam sejarah bagaimana orang Jawa terutama dan Nusantara itu agamanya awalnya bukan Islam. Mereka dengan agama asli, kalau orang Jawa agama asli Jawa, dan dengan keyakinan-keyakinan kepercayaan mereka. Nah, ketika Islam datang ke Jawa khususnya dan ke Indonesia, itu dengan datang yang sangat damai, santun, ya, tanpa ada dengan kekerasan atau silah itu pedang. Atau dengan kekerasan, peperangan. Disinilah akan muncul begitu toleransinya Islam, terutama Islam Jawa dan Islam Nusantara, ya, dengan datangnya Islam yang dibawa oleh para ulama. Nah, sehingga muncul sinkretisme. Ya, jadi ketika mereka masih membawa keyakinan agama yang sebelumnya dengan datangnya Islam, maka terjadi perpaduan akulturasi di mana Islam dan budaya itu, ya, sehingga sekarang banyak orang yang Islam tapi masih melakukan ritual-ritual, ya, terutama di Jawa itu masih banyak sekali kita jumpai. Ya, baik Pak Widin. Pak Dokter, yang kita khawatirkan itu begini, Pak Dokter. Kalau kita gabungkan dua hal yang berbeda tadi, kemudian diharapkan menjadi sebuah keseimbangan, gitu ya Pak Dokter. Dikhawatirkan nanti Islamnya menjadi Islam Nusantara. Kemudian bagi yang saudara-saudara kita yang bukan penganut Islam, Nusantaranya menjadi Islam total semuanya. Yang dikhawatirkan seperti itu, sehingga ini akan menjadi akar permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Pada saat dimunculkan istilah Islam Nusantara yang sebetulnya makna asli yang diharapkan itu adalah bagus, tetapi akhirnya terdistorsi menjadi sebuah kekhawatiran. Loh, Islamnya nanti kan menjadi terkurangi menjadi Islam jenis Nusantara, bukan lagi Islam murni yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nusantaranya akhirnya menjadi diislamkan. Nah, begitu Pak Dokter. Ya. Mohon diberi penjelasan. Inilah siapa yang memaknai dan memahami dalam Islam ini. Jadi kalau saya pahami bahwa Islam yang rahmatan lil alamin, itu Islam yang memang untuk seluruh, baik itu orang Arab, orang Indonesia, orang di mana saja. Nah, menjadi Islam Nusantara itu karena memang Islam kita orang Jawa, orang Nusantara yang memang sudah mempunyai sebelumnya dengan budaya-budaya kita yang ada di Nusantara kita. Dengan adanya Islam, sehingga Islamnya itu Islam yang memang perpaduan, ya, yang tentunya kalau kita kembali kepada kemurnian Islam, ya
Islam tetapi juga tidak melanggar syariatnya, aturan-aturan yang memang dibawa dari negara Arab. Ya. Tetapi budaya-budaya ini memang budaya sudah ada sebelumnya. Ya, selagi kalau budaya, kalau menurut saya selagi budaya itu tidak melanggar syariat, ya itu adalah budaya itu kan cipta hasil pemikiran manusia. Ya, jadi hemat saya dalam pemikiran bahwa ya bagaimana Islam yang ke-Indonesiaan, ya, yang Indonesia, yang Islam memang kita menganut dengan ajaran sumber aslinya. Ya, mohon diberikan gambaran dalam bentuk real, Pak Dokter. Umat Islam di Indonesia, umat Islam di Nusantara ini dalam kesehariannya seperti apa sehingga tidak mengurangi kualitas keislamannya, tetapi juga nilai-nilai keindonesiaannya tampak di situ. Sebetulnya yang kita khawatirkan itu adalah kualitas keislamannya yang sedikit terdistorsi, sedikit terdegradasi dengan adanya itu. Sebetulnya itu yang dipahami oleh sebagian. Kita pertanyaan ini mewakili kekhawatiran dari sebagian teman-teman itu. Islam yang oleh orang lakukan, oleh orang amalkan, ya memang belum seluruhnya mereka mengamalkan secara utuh bagaimana Islam yang sesuai dengan syariatnya. Ya. Kita ambilkan beberapa orang-orang Jawa terutama, ketika mereka melakukan amalan-amalan yang mana sebenarnya amalan-amalan itu bukan dari Islam, ya. Tetapi karena itu menjadikan amalan kebaikan, ya itu akhirnya meramu menjadi sebuah amalan yang ya Islamnya Indonesia itu seperti itu, ya. Islamnya Nusantara seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Dokter. Apakah pernah Nabi kita itu melakukan akulturalisasi Islam ke dalam budaya tertentu? Kalau akulturasi itu sebenarnya kan hasil perpaduan aja. Kalau Nabi, yang jelas kalau Nabi itu kan murni ajaran dari Allah. Dengan ajaran, dengan Al-Quran, dengan hadisnya dan sebagainya, itu kan ajaran yang murni. Sehingga memurnikan ajaran-ajaran sebelumnya yang memang sebelumnya itu sudah ada ajaran juga masa jahiliyah. Kemudian Nabi mengislamkan di situ dengan ajaran yang murni. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Insya Allah kami sambung lagi dalam topik yang berikutnya Pak Dokter. Terima kasih pemirsa channel. Demikian perbincangan kita dengan pakar kita Bapak Dr. Haji Muhammad Fajar Sotik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.